Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, peserta Latsar CPNS golongan 3, Angkatan 2, Kelompok 3, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022. Yang saya hormati, Bapak, Ibu selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati, Bapak Dr. Nurdin Yunus ST SH MMMH selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Niwan SPD selaku mentor, dan yang saya sayangi teman-teman Angkatan 2 Kelompok 3 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Model Ice Breaking di kelas 4 SD Negeri Sidodadi. Berikut saya lampirkan biografi singkat saya. Nama saya Nurhaliza dengan nomor daftar hadir 27, nomor induk kepegawaian 1994 0628 2020 12 2011. Saya lahir di Aceh Tamiang 28 Juni 1994. Unit kerja saya di SD Negeri Sidodadi, jabatan sebagai guru kelas 4. Berikut adalah profil sekolah. Sekolah saya bernama SD Negeri Sidodadi, beralamatkan di Dusun Perdagangan, Desa Sidodadi, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan akreditas B dan luas tanah mencapai 4.080 meter persegi, yang dikepala sekolahi oleh Bapak Muhammad Iwan SPD. Jumlah guru di SD Negeri Sidodadi 10 orang, tata usaha 1 orang, pustakawan 1 orang, penjaga sekolah 1 orang, dan jumlah siswa sebanyak 143 orang. Adapun visi dan misi SD Negeri Sidodadi yaitu visi terciptanya siswa-siswi yang cerdas, terampil, disiplin, berakhlak mulia, dan berkompeten. Misi SD Negeri Sidodadi yang pertama, memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membudayakan rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, amanah, sidik, kerja keras, kreatif, mandiri, dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menciptakan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Yang kelima, membiasakan hidup bersih dan sehat. Adapun nilai-nilai organisasi yang terdapat di SD Negeri Sidodadi, yang pertama, profesional, kreatif dan inovatif, kerja keras, tanggung jawab, komunikatif, demokrasi, dan mandiri. Untuk nilai dasar ASN berakhlak, terdapat 7 poin. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, harmonis. Yang keempat, kompeten. Yang kelima, loyal. 6, adaptif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, di sini latar belakang masalah saya yaitu di sini kita dapat melihat bahwa guru adalah ujung tombak keberhasilan seseorang. Tanpa adanya seorang guru, maka tidaklah tercipta seseorang yang sukses dan memiliki nilai kepribadian yang baik. Guru memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan, karena guru memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi siswanya. Akan tetapi, hal ini bisa berbalik arah ketika seorang guru tidak mampu menciptakan suasana belajar yang menarik.
Di tengah maraknya pandemi COVID-19, membuat guru menjadi kurang disiplin saat masuk ke dalam kelas. Guru sering terlambat, bahkan tidak tepat waktu datang ke sekolah, sehingga pembelajaran yang didapat anak menjadi berkurang. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jika guru tidak menggunakan model pembelajaran yang menarik, maka siswa akan merasa bosan, kemudian siswa tidak semangat untuk belajar, dan nilai siswa akan terjadi penurunan. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Sidodadi tempat saya bekerja, ditemukan masalah berupa kurangnya model pembelajaran yang diberikan guru saat proses belajar mengajar berlangsung, kurangnya penggunaan media IT dalam pembelajaran matematika, dan kurangnya kedisiplinan guru di masa pandemi COVID-19. Nah, berikutnya terdapat 3 isu, yang mana isu tersebut terdapat di instansi tempat saya bekerja, yaitu SD Negeri Sidodadi. Yang pertama, kurangnya penerapan model pembelajaran oleh guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT di SD Negeri Sidodadi, terutama dalam pelajaran matematika. Dan yang ketiga, kurangnya kedisiplinan guru di masa pandemi COVID-19. Adapun ketiga kasus tersebut dianalisa menggunakan teknik USG, yang mana untuk menentukan masalah pokok dilakukan menggunakan teknik USG, yang mana isu yang terpilih yaitu kurangnya penerapan model pembelajaran oleh guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Di sini kita bisa melihat langsung dari tabel yang ada bahwa tingkat yang paling urgent yang harus segera ditangani yaitu terdapat pada poin ke-1, kurangnya penerapan model pembelajaran oleh guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Adapun argumen terhadap core isu yang terpilih yaitu dari identifikasi isu di atas dan setelah dilakukan dengan penetapan isu menggunakan teknik USG yang telah dilakukan, maka isu yang diangkat yaitu kurangnya penerapan model pembelajaran oleh guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Isu tersebut dijadikan core isu karena dari segi aktivitas guru dalam proses pembelajaran peserta didik masih menggunakan proses pembelajaran yang kurang menarik. Guru meningkatkan motivasi belajar guna pembelajaran guru hanya melakukan pembelajaran secara konvensional, serta kurangnya perhatian guru terhadap siswa untuk memberikan motivasi kepada siswa. Oleh karena itu, sudah kewajiban seorang guru untuk mengatasi masalah, seperti mengoptimalkan berbagai sarana yang ada di sekolah dan menambahkan beberapa model pembelajaran ataupun variasi dalam mengajar. Adapun dampak jika tidak segera dipecahkan yaitu peserta didik tidak semangat dalam belajar, peserta didik cenderung pasif di dalam kelas, serta suasana kelas yang membosankan dan peserta didik mendapat nilai yang rendah. Selanjutnya, adapun gagasan pemecah isu yang saya lakukan yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model ice breaking di kelas 4 SD Negeri Sidodadi. Selanjutnya, rencana kegiatan yaitu terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan rapat bersama mentor dan dewan guru terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyusun lembar pengamatan pra-pelaksana terkait motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Yang keempat, menampilkan materi tema 8, daerah tempat tinggalku yang sudah menerapkan model ice breaking dengan menggunakan Infocus. Dan kegiatan yang kelima, pembagian angket motivasi belajar kepada siswa.
Adapun tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan, yaitu di kegiatan pertama, melakukan rapat bersama mentor, dewan guru terkait kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Tahapan kegiatan terdiri atas 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menampilkan beberapa materi tema 8 daerah tempat tinggalku kepada mentor dan dewan guru menggunakan InFocus. Yang kedua, menetapkan materi dan tahapan kegiatan sesuai dengan tema 8 bersama mentor dan dewan guru. Yang ketiga, menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan untuk memotivasi siswa. Dan tahapan yang keempat yaitu merevisi hal-hal yang dianggap tidak perlu saat proses pembelajaran. Jadi di sini adapun output keluarannya yaitu yang pertama, foto saat rapat, catatan berupa materi kelas 4, yang kedua, catatan berupa materi yang terpilih, yang ketiga, catatan hasil diskusi tentang model pembelajaran, dan yang keempat, catatan hasil revisi. Nilai dasar berakhlak di sini sudah terdapat 7 nilai dasar berakhlak, yang mana akuntabel, saya akan menjelaskan materi untuk program aktualisasi kepada mentor dan dewan guru dengan penuh kejelasan. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang santun ketika berkomunikasi langsung dengan mentor dan dewan guru. Berikutnya ada nilai adaptif, menampilkan beberapa materi menggunakan InFocus. Yang keempat, harmonis, saya menjalin hubungan baik dengan mentor dan dewan guru untuk menentukan materi yang tepat. Selanjutnya kompeten, saya menentukan model pembelajaran yang tepat. Kemudian kolaboratif, saya berdiskusi bersama mentor dan dewan guru untuk menetapkan model pembelajaran. Loyal, saya akan merevisi hal-hal yang dianggap tidak perlu atau hal-hal yang kiranya ditambahkan dalam rencana sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah saya. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan ini berkontribusi pada misi sekolah, yaitu membudayakan rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, dan jujur. Penguatan nilai organisasi di sini yaitu dengan mencari materi di buku tema 8, daerah tempat tinggalku, terkait dengan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan menunjukkan nilai komunikatif dan profesional. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu menyusun lembar pengamatan pra-pelaksana terkait motivasi belajar peserta didik. Adapun tahapan kegiatannya yaitu terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat indikator motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, menyusun lembar pengamatan dan angket motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, berkonsultasi dengan dewan guru terkait lembar pengamatan dan angket yang sudah saya buat. Dan yang keempat, mengisi lembar pengamatan yang sudah dirancang dengan mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Output yang tertera di sini yaitu yang pertama, dokumen berupa indikator motivasi belajar. Yang kedua, foto pengerjaan lembar pengamatan. Yang ketiga, lembar pengamatan yang sudah selesai. Dan yang terakhir, lembar pengamatan yang sudah diisi oleh guru. Nilai dasar berakhlak di sini sudah memuat 7 dasar nilai berakhlak, yaitu akuntabel, saya akan membuat indikator motivasi belajar dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada adaptif, membuat lembar pengamatan menggunakan tabel pada laptop. Kemudian loyal, menambahkan indikator pada angket sesuai arahan mentor. Selanjutnya berorientasi pelayanan, saya berkonsultasi dengan bahasa yang santun mengenai lembar pengamatan yang sudah saya buat. Selanjutnya ada harmonis, menghargai masukan teman mengenai lembar pengamatan yang telah saya buat. Kompeten, mengisi lembar pengamatan sesuai kenyataan yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir ada kolaboratif. Saya mengaitkan antara lembar pengamatan dengan aktivitas yang dilakukan siswa. Berkontribusi terhadap visi misi organisasi sekolah yaitu kegiatan ini berkontribusi pada visi sekolah yaitu terciptanya siswa-siswi yang cerdas, terampil, disiplin, berakhlak mulia, dan berkompeten. Penguatan nilai organisasi di sini yaitu dengan menyusun lembar pengamatan motivasi belajar peserta didik
melalui indikator menunjukkan nilai mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada kegiatan yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan editing PowerPoint yang berisi materi tema 8. Selanjutnya, mencari referensi mengenai model pembelajaran di internet. Yang ketiga, menambahkan kegiatan berupa ice breaking di tahapan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, berkonsultasi dengan mentor mengenai model pembelajaran ice breaking yang dipilih. Selanjutnya ada output. Output di sini yaitu yang pertama, dokumen berupa foto saat mengerjakan PowerPoint, foto referensi tahapan model yang akan diterapkan. Yang ketiga, tahapan kegiatan yang sudah terdapat ice breaking di dalamnya. Kemudian yang keempat, foto sedang berkonsultasi dengan mentor mengenai model pembelajaran. Nilai berakhlak yang terkandung di dalam kegiatan ini terdapat 7, yang mana saya patuh akan aturan sekolah dengan mengajar sesuai materi yang sedang berjalan, yaitu termasuk ke dalam nilai loyal. Selanjutnya ada adaptif, membuat PowerPoint menggunakan laptop dan akan menayangkannya menggunakan InFocus. Selanjutnya ada nilai akuntabel, membuat langkah pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab saat sebelum memulai pembelajaran. Kompeten, menambahkan ice breaking dengan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Kolaboratif, memadukan antara tahap kegiatan dengan model pembelajaran ice breaking. Berorientasi pelayanan, saya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun kepada mentor dengan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir yaitu harmonis, saya menerima masukan dari mentor berkaitan tentang ice breaking. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu kegiatan ini berkontribusi pada visi sekolah yaitu terciptanya siswa-siswi yang cerdas, terampil, disiplin, berakhlak mulia, dan berkompeten. Penguatan nilai organisasi di sini dengan menyusun langkah kegiatan sebelum memulai pembelajaran menunjukkan nilai bertanggung jawab dan kerja keras. Selanjutnya pada kegiatan yang keempat yaitu menampilkan materi tema 8 yang berkaitan dengan daerah tempat tinggalku yang sudah menerapkan model ice breaking dengan menggunakan InFocus. Tahapan kegiatannya di sini terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menjelaskan materi yang dipelajari, kemudian membuat kaitan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, memberikan instruksi kepada siswa untuk berdiri sesuai dengan tempat duduk dan menghadap ke depan. Lalu, meminta siswa untuk mengikuti aba-aba yang diberikan guru. Ice breaking yang pertama yaitu mengenai pembukaan. Jika guru berkata pagi, maka anak-anak akan bertepuk tangan sekali. Ketika guru berkata siang, maka akan tepuk tangan 2 kali, sore tepuk tangan 3 kali, serta malam tepuk tangan tidak kena. Nah, selanjutnya guru akan menjelaskan aturan ice breaking yang kedua mengenai konsentrasi. Jadi, siswa diminta mengikuti gerakan guru dengan instruksi sebagai berikut. Buka tutup, bertepuk tangan sebanyak 2 kali, kemudian digoyang-goyang, sambil tertawa haha. Kemudian durasi itu dipercepat dan diulangi beberapa kali dengan siswa. Nah, setelah siswa melakukan kegiatan ice breaking, selanjutnya guru membagikan lembar evaluasi kepada siswa mengenai materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Dan yang keempat, memberitahukan nilai yang diperoleh kepada siswa dan memberikan apresiasi kepada siswa dengan menyematkan pin bintang untuk siswa yang memiliki nilai yang baik. Adapun outputnya yaitu yang pertama, video pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, video keaktifan siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah menggunakan ice breaking. Selanjutnya lembar evaluasi. Dan yang keempat, foto penyematan PIN kepada siswa. Adapun nilai dasar berakhlak di sini sudah terdapat 7 nilai berakhlak yang mana saya mengajarkan siswa sesuai dengan materi yang sedang berjalan, termasuk dalam nilai akuntabel. Kompeten, saya akan berinovasi dalam memberikan ice breaking, yang mana di sini terdapat Smart ASN karena saya
menambahkan beberapa ice breaking di dalam proses pembelajaran saya dengan menggunakan infocus, kemudian adaptif, membiasakan diri dengan memberikan penyegaran kepada anak, lalu harmonis, mengajak semua siswa untuk mengikuti kegiatan ice breaking tanpa membedakan latar belakang siswa. Selanjutnya ada berorientasi pelayanan. Saya menjelaskan bagaimana langkah untuk mengerjakan evaluasi. Selanjutnya ada loyal, mau mengakui kehebatan peserta didik. Selanjutnya ada kolaboratif, mengajak siswa yang lain untuk bertepuk tangan terhadap siswa yang mendapat nilai yang bagus. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu berkontribusi pada misi sekolah, membudayakan rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, amanah, bekerja keras, kreatif, dan mandiri. Penguatan nilai organisasi di sini yaitu dengan menampilkan materi pembelajaran di tema 8, menggunakan infocus, dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, termasuk ke dalam nilai kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang kelima, pembagian angket motivasi belajar kepada siswa. Terdapat 4 tahapan kegiatan yang mana pertamanya, menjelaskan cara bagaimana pengisian angket, kemudian setelah diisi angket oleh peserta didik, guru mengumpulkan kembali angket yang sudah diisi, kemudian melakukan penilaian terhadap lembar pengamatan dan angket, selanjutnya membuat kesimpulan mengenai motivasi belajar berdasarkan lembar pengamatan dan angket. Adapun outputnya yaitu yang pertama, lembar angket yang harus diisi, lembar angket yang sudah diisi peserta didik, yang ketiga lembar pengamatan dan angket yang sudah diisi, yang keempat membuat kesimpulan akhir mengenai motivasi belajar. Terdapat 7 nilai berakhlak di sini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Menjelaskan kepada siswa dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Selanjutnya loyal, meminta siswa menjawab kuesioner sesuai dengan apa yang sudah mereka rasakan setelah penerapan ice breaking. Selanjutnya harmonis, meminta seluruh siswa untuk mengumpulkan kembali angket yang sudah diisi. Selanjutnya ada kompeten, melakukan penilaian secara objektif. Melakukan perbandingan antara lembar pengamatan dan angket termasuk dalam akuntabel. Selanjutnya ada kolaboratif, memadukan antar lembar pengamatan dengan angket siswa terkait motivasi belajar. Yang terakhir ada adaptif, membuat kesimpulan dengan menggunakan rumus yang tersedia, lalu mengetiknya menggunakan laptop yang ada. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu berkontribusi pada misi sekolah, yaitu membudayakan rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, amanah, bekerja keras. Nah, selanjutnya, penguatan nilai organisasi di sini yaitu dengan melakukan pembagian angket motivasi kepada siswa, menunjukkan nilai mandiri dan kerja keras. Adapun jadwal perencanaan aktualisasi saya yaitu bermulai dari minggu kedua bulan April, kemudian berakhir pada minggu pertama di bulan Juni. Terdapat 5 kegiatan di sini yang mana pada setiap tahapan kegiatannya terdapat pada minggu kedua di bulan April, minggu ketiga di bulan April, minggu pertama di Mei, minggu kedua di Mei, minggu ketiga di Mei, minggu keempat di Mei, dan yang terakhir di minggu pertama di bulan Juni. Cukup sekian pemaparan presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.